Bab 52. Pagi yang begitu cerah. Satu kotak makan siang sudah siap di atas meja makan. Sedangkan sang ibu sudah bersiap dan menunggu dirinya di meja makan. Yana gegas melangkah menuju tempat ibunya berada. Senyum hangat di pagi hari, yang sangat jarang ia dapati selama 7 tahun ini, kini akan kembali ia nikmati sesuka hati. Wanita yang sudah merawatnya penuh kasih. Ia tinggalkan seorang diri di rumah hanya untuk mengabdikan diri pada laki-laki yang ia yakin adalah surganya. Tidak hanya di akhirat nanti tetapi juga di dunia ini. Akan tetapi ia tidak mempersiapkan diri. Jika alam sebuah pernikahan tidak selamanya manis. Sebaik apapun seorang lelaki, akan selalu ada titik lemahnya. Sayang, kelemahan Reno adalah hal yang tidak bisa Yana terima. Wanita lain selain dirinya. Sungguh ia tidak akan sanggup menerimanya. Sarapan nikmat yang jarang sekali ia nikmati setelah menikah, kini sedang ia santap dengan penuh rasa bahagia. Setelah perpisahan, setidaknya masih ada satu orang yang masih memberinya bahagia. Tidak, bukan masih tapi selalu memberinya bahagia. Sejak dulu sampai saat ini. Bahkan setelah ia sudah menomorduakan wanita yang telah melahirkannya ini. Namun wanita hebat ini masih saja bisa merentangkan tangan dan mendekapnya. Katanya dia ingin melamar kamu nah, ucap Dinda sembari merapikan piring bekas dari meja makan. Siapa? Tanya Yana. Itu teman kamu semalam. Kamu pura-pura nggak tahu. Ledek Dinda pada putrinya. Lah bukannya ibu yang meminta Yana untuk melupakan. Ujar Yana. Ia pun ikut melangkah menuju wastafel dan membantu sang ibu mencuci beberapa alat makan yang mereka gunakan pagi ini. Bukan melupakan. Tapi untuk saat ini sampai 3 bulan ke depan kamu harus menjaga jarak dulu. Kesal Dinda. Yana tertawa mendengar kalimat kesal yang ia dengar dari bibir ibunya. Baiklah yang mulia, ucap Yana tersenyum. Setelah memastikan semuanya sudah tertata rapi. Yana mengikuti langkah kaki ibunya menuju toko bunga. Tidak lupa pula ia meraih satu kotak makan siang yang sudah tersedia di atas meja. Yana langsung berangkat ya bu. Pamitnya usai membantu sang ibu membuka toko bunga. Wanita parubaya itu mengangguk. Lalu mengingatkan putrinya untuk selalu berhati-hati. Yana melangkah keluar dari toko bunga menuju mobilnya yang sedang terparkir di pelataran. Baru saja ia hendak melajukan mobilnya keluar dari pelataran itu. Mobil yang ia ketahui milik mantan suaminya sudah terparkir di sisi jalan. Reno terlihat keluar dari dalam mobil. Tapi Yana tidak lagi menghiraukan. Ia terus memacu mobilnya meninggalkan lelaki yang kembali terdiam di tempatnya berdiri. Sudahlah. Cara yang paling baik adalah tidak lagi menanggapi. Semuanya sudah selesai. Begitu pikirnya. Jika menurut Reno masih belum, maka itu adalah masalahnya sendiri. Yang jelas, untuk saat ini ia hanya perlu menata kehidupannya kembali. Mobilnya melaju di jalanan Jakarta. Belum terlalu padat, tapi sudah cukup banyak kendaraan yang ada di jalanan. Yana menggeram kesal saat melihat kaca spion mobilnya menangkap mobil yang tadi ia tinggalkan di depan toko bunga sang ibu. Kini sedang mengikutinya. Tidak lagi bertanya kemana Reno akan pergi. Pasalnya tempat kerja laki-laki itu berlawanan arah dengan tempat kerjanya. Dan benar dugaannya. Lelaki yang ingin sekali ia hapus dari kisah hidupnya memang mengikutinya. Bahkan kini lelaki itu ikut berhenti di depan gedung berlantai tempat ia bekerja. Yana memarkirkan mobilnya di tempat biasa. Lalu turun dari dalam mobilnya. Di tempat yang sama. Alvaras tersenyum saat melihat wanita yang ia tunggu sudah menampakkan diri. Ia membuka pintu mobilnya dan keluar dari sana. Namun, saat melihat ada seseorang yang datang menyapa Yana, ia kembali mengurungkan niatnya dan duduk dengan diam di dalam mobilnya. Nah tunggu kita harus bicara. Pinta Reno memelas. Namun ia tidak lagi berani menyentuh Yana. Reno kumohon, tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Semua tentang kita sudah selesai. Ucap Yana masih berusaha untuk tetap menjaga nada bicaranya. Tapi aku tidak ingin kita selesai nah. Aku masih mencintaimu. Yana menghembuskan nafas kasar. Kesal. Ya ia sangat kesal karena terus-terusan diteror oleh mantan suaminya ini.
Apa aku perlu menikah juga agar kamu berhenti mengganggu ketenangan hidupku? Kalimat dingin menusuk hati Reno. Akhirnya keluar juga dari mulut Yana. Reno terdiam. Ia masih menatap sendu wajah mantan istrinya yang masih begitu ia cintai. Jangan lakukan itu, nah, lirihnya. Maka jangan mengganggu kehidupanku lagi. Tegas Yana. Aku lelah jika terus seperti ini, Ren. Aku terlalu sakit jika memaksakan diri kembali padamu. Aku tidak akan pernah bahagia jika memaksakan diri untuk melakukan itu. Ujarnya lagi. Ia menatap sejenak mantan suaminya yang terlihat begitu mengenaskan. Lalu kembali melanjutkan langkahnya masuk ke dalam kantor. Reno berbalik menuju mobilnya. Tapi langkah kakinya kembali terhenti saat melihat sosok yang tidak asing dalam ingatannya. Lelaki yang sempat mengganggu pikirannya semalam kini terlihat melangkah menuju ke dalam perusahaan yang sama tempat Yana bekerja. Sejak kapan kalian mengenal? Tanya Reno saat lelaki yang ia temui di toko mantan ibu mertuanya semalam baru saja melewatinya. Alvaras menghentikan langkahnya, lalu berbalik menatap laki-laki yang terlihat kacau di hadapannya. Saya baru mengenalnya kemarin, jawabnya. Bohong. Reno menatap tajam wajah Alvaras. Yana sulit berteman dengan orang lain. Pasti kalian memiliki hubungan di belakangku, kan? Tuduhnya. Alvaras tersenyum. Ia tidak berniat menanggapi dan berniat kembali melangkah masuk ke dalam perusahaannya. Benarkan dugaanku? Tanya Reno lagi dengan suara yang terdengar sinis. Apa kamu tidak benar-benar mengenal wanita yang kamu cintai? Apa selama pernikahan kamu tidak tahu bagaimana watak istrimu? Reno terdiam. Jangan tuduhkan keburukan yang telah kamu buat pada orang lain. Tegas Alvaras lalu melangkah meninggalkan lelaki yang terdiam di pelataran perusahaannya. Lelaki itu terus melangkah menuju lift khusus, lalu naik ke lantai tempat ruangannya berada. Mia minta penanggung jawab divisi keuangan untuk datang ke ruangan saya. Perintah Alvaras pada sekretarisnya. Gadis berhijab itu mengangguk sembari membukakan pintu untuk atasannya dan mempersilahkan lelaki dengan wajah tidak bersahabat itu masuk ke dalam ruangan. Ia lantas kembali melangkah menuju meja kerjanya dan meraih gagang telepon kemudian melaksanakan perintah sang atasan. Setelah memastikan semua yang diperintahkan oleh bosnya sudah tersampaikan, Mia kembali melanjutkan pekerjaannya. Asteris. Ada apa-apa? Alvaras ingin bertemu saya. Suara wanita yang ia tunggu kedatangannya sudah terdengar di telinga Mia. Saya juga kurang tahu Mbak. Tapi Pak Al terlihat kurang bersahabat. Jawab Mia. Gadis cantik itu beranjak dari kursi kerjanya lalu membukakan pintu kemudian mempersilahkan Yana masuk ke dalam. Mbak Yana sudah datang Pak. Ucap Mia sopan. Suruh dia masuk. Perintah Alvaras. Baik Pak. Ucap Mia lagi. Lalu kembali menutup pintu ruangan itu setelah Yana masuk ke dalam. Di sebuah rumah mewah. Dua wanita berbeda usia sedang duduk terdiam di atas sofa. Meja yang terbuat dari kaca sudah hancur berserakan di atas lantai tempat mereka berpijak. Wanita cantik dengan hijab masih sesegukan di tempat duduknya sembari mengusap pelan perutnya yang terus berkontraksi. Rara pulang ke Lampung saja mah. Ucapnya pelan. Sungguh ia terlalu takut untuk terus memaksakan diri berada di samping Reno. Sementara lelaki itu bahkan tidak pernah menghargainya. Setiap malam Reno selalu menyetubuhinya tanpa perasaan sembari menyebut nama mantan madunya. Dan itu terlalu menyakitkan. Belum lagi lelaki itu selalu melakukan hubungan intim dengan sangat kasar tanpa peduli dengan bayi yang masih berada di dalam kandungannya. Sudah sejauh ini nak, jangan pergi. Tetap bersama Reno. Bujuk Lina pada menantunya. Tapi Ma, Rara takut. Lirih Rara. Lina menarik nafasnya yang teras begitu berat. Tidak tahu apa yang harus ia lakukan kini. Ia merasa bersalah telah merusak kebahagiaan putranya. Namun, entah mengapa sampai saat ini ia tetap tidak bisa menerima ada wanita lain yang Reno sayangi melebihi kasih sayang Reno terhadap dirinya. Yana benar-benar sudah merebut satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidupnya. Putranya sudah terjatuh sangat dalam pada pesona gadis yang tidak memiliki ayah sejak lahir itu. Kita hanya perlu berusaha lebih baik lagi Ra. Buat dia kembali mencintai Mama. Lalu Mama akan membagi cinta itu padamu. Ujar Lina membujuk.
lalu ikut mengusap lembut perut menantunya. Apa bisa Ma? Sepertinya Mas Reno membenci kita, ucap Rara. Ini hanya soal waktu. Tenang saja, ucap Lina berusaha menenangkan menantunya. Meskipun saat ini, ia pun mulai merasa khawatir tentang Reno yang selalu saja mengamuk tanpa alasan. Rara kembali mengangguk patuh atas permintaan mama mertuanya. Bersabar sedikit lagi demi keinginannya. Mungkin bukanlah masalah besar. Begitu pikir Rara. Kok makin terasa ya sakitnya? Tanya Rara ketika perih di perutnya semakin terasa. Apa sudah waktunya lahiran? Tanya Lina khawatir. Belum Ma. Ini masih jauh dari taksiran dokter. Mama antar ke rumah sakit ya. Rara mengangguk patuh. Kemudian ikut beranjak dari sofa yang merek duduki. Hati-hati, ucap Ibu Lina. Wanita parubaya itu lantas memanggil asisten rumah tangganya untuk membersihkan pecahan kaca yang berhamburan di atas lantai. Aduh Ma, ada apa? Sakit banget Ma. Rara kembali terduduk di atas sofa. Perutnya terasa dihujam dengan pisau. Sedangkan Lina terlihat panik saat melihat wajah menantunya yang terlihat semakin memucat. Ia berteriak memanggil asistennya untuk membantu membawa Rara menuju mobilnya. Sabar, kita akan segera ke rumah sakit. Mbok, cepat bantu saya, teriak Lina dari ruangan tempat ia dan Rara berada. Rara semakin merintih kesakitan. Darah mulai merembet keluar menembus terusan panjang yang ia kenakan. Sakit Ma, lirihnya lagi. Dua wanita parubaya itu berusaha membopong tubuh Rara menuju mobil yang terparkir di depan rumah. Kemudian berlalu dari sana. Lina masih melajukan mobilnya dengan hati-hati menuju rumah sakit. Meskipun tubuhnya bergetar, ia berusaha untuk tetap berkonsentrasi pada kemudi. Terlebih melihat darah yang semakin banyak mengalir sampai ke kaki menantunya. Ma, teriak Rara lagi. Sabar sayang, kita hampir sampai, jawab Lina. Takut. Sungguh dia sangat takut terjadi apa-apa dengan calon cucu dan menantunya ini. Apa yang akan ia katakan pada sahabatnya di Lampung jika terjadi sesuatu dengan putri mereka? Saat mobilnya sudah terparkir di depan rumah sakit, beberapa perawat terlihat datang mendekat sambil mendorong bed pasien untuk Rara, dan membawa wanita yang sudah penuh darah itu masuk ke dalam rumah sakit. Di dalam ruangan mewah milik Alvaras, Yana masih berdiri di depan pintu masuk. Karena si pemilik ruangan masih bungkam dan belum mempersilahkan dirinya duduk. Lelaki itu hanya terdiam sembari menatap satu kotak berwarna maron yang ada di atas meja kerja. Pakai ini, ucap Alvaras tanpa basa-basi sembari mendorong kotak cincin yang ada di hadapannya. Yana masih tetap tenang dan berdiri diam di tempatnya. Ia sama sekali tidak berniat mematuhi perintah Alvaras. Karena ia tidak berkewajiban melakukan hal itu. Kamu hanya akan berdiri di situ, tanya Alvaras. Yana menarik nafasnya dalam-dalam, lalu melangkah menuju kursi yang ada di depan meja kerja Alvaras. Pakai itu, tunjuk Alvaras pada benda yang sama sekali tidak dilirik Yana. Kita batalkan dulu semuanya, nanti setelah semua tanggung jawab saya selesai, barulah kita membicarakannya kembali, ucap Yana. Jangan bercanda, kesal Alvaras. Maafkan saya, ucap Yana. Ziana, Pak, kita berada di dalam kantor. Membicarakan masalah pribadi di lingkungan pekerjaan sangatlah tidak profesional, ucap Yana memperingati. Tidak ada yang akan dibatalkan. Aku sudah membicarakan banyak hal dengan Papa dan Bunda. 3 bulan lagi kita menikah, putus Alvaras. Yana memberanikan diri menatap wajah tampan yang kini tengah menatapnya dengan begitu lekat. Lalu kembali mengalihkan tatapannya pada satu kotak cincin yang ada di hadapannya. Jika tidak ada masalah tentang pekerjaan, saya pamit permisi Pak, ucap Yana sopan. Yana, panggil Alvaras saat Yana hendak beranjak dari kursi. Yana tidak lagi mengindahkan panggilan Alvaras. Ia tetap beranjak dari kursinya dan melangkah menuju pintu ruangan. Aku bilang padanya kita memiliki hubungan sejak lama. Tadi setelah kamu masuk ke dalam kantor, aku sempat berbicara dengan mantan suami kamu, ujar Alvaras. Yana berhenti melangkah, lalu membalik tubuhnya dan menatap tajam laki-laki yang kini sama mengganggunya dengan sang mantan suami. Bukan seperti ini yang ia inginkan.
Meskipun dia tidak lagi peduli tentang Reno, namun ia ingin terus menjaga nama baiknya sampai akhir. Tapi kenapa? Tanyanya masih berusaha untuk tetap tenang. Meskipun kini kekesalan sedang menyelimutinya. Agar dia berhenti mengganggumu. Jawab Alvaras. Baiklah. Terima kasih untuk niat baik Bapak. Tapi, untuk kedepannya jangan lakukan lagi. Untuk urusan itu biarlah menjadi urusan saya. Kalau begitu saya permisi. Pamit Yana lalu kembali melanjutkan langkahnya keluar dari dalam ruangan. Jangan bertemu dengannya lagi. Yana tidak lagi menjawab. Ia mengepalkan tangannya menahan kesal. Jika saja saat ini mereka sudah berada di luar kantor. Pasti ia sudah memukul otak bodoh laki-laki yang mulai bertindak seenaknya itu sekarang juga. Sayangnya saat ini ia hanyalah sebatas bawahan yang harus patuh pada apa saja yang diperintahkan. Setelah menutup pintu ruangan itu, Yana kembali membalik tubuhnya dan menatap tajam pintu yang berbahan kayu itu. Berharap tatapan tajamnya bisa menembus hingga ke otak bodoh laki-laki yang sudah mulai kehilangan kewarasan itu. Mbak dimarahi sama Pak Alia? Tanya Mia. Ya begitulah Mia. Jawab Yana salah tingkah. Kalau begitu saya permisi. Lanjutnya dan bergegas melangkah meninggalkan ruangan itu. Saat menuruni lift, Yana masih belum berhenti mengomel di dalam hatinya. Sepertinya dia memang harus menjadi istri si bodoh itu. Barulah bisa membalas kekesalan ini.